Remaja yang menyebabkan kematian gadis 17 tahun dalam kecelakaan utility task vehicle awal tahun ini telah mengaku bersalah sesuai kesepakatan dengan keluarga korban. Hukumannya termasuk larangan mendapatkan SIM seumur hidup dan harus membagikan kisahnya kepada orang yang menghadapi tuduhan mengemudi mabuk. Apa hukuman yang belum dia terima? Inilah yang akan kita bahas, serta apa yang terjadi di komunitas kelas atas Oregon ini. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Pulau Safi di Oregon adalah komunitas kecil dekat Portland dan perbatasan Washington. Sekitar 1.000 orang tercatat tinggal di sana pada sensus tahun 2000. Pulau ini tak hanya punya pantai, tapi juga lahan pertanian dengan petani menanam stroberi, persik, zucchini, dan labu. Tempat wisata ini ramai saat musim gugur, menawarkan naik kereta jerami, petik labu, dan labirin jagung di pertanian lokal. Pada Mei lalu, daerah pedesaan Pulau Safi menjadi lokasi kejadian mengerikan. Remaja yang merayakan akhir ujian minum di tanah luas saat sebuah kendaraan utilitas Medan yang dikemudikan remaja 18 tahun yang diduga mabuk terbalik. Avali Cruz, 17 tahun dari Scapus, tewas. Scapus adalah kota di sebelah Pulau Safi. Oke, jadi untuk membantu saya memahami penyelidikan ini dan bagaimana kantor jaksa penuntut umum membuat kesepakatan pembelaan. Selamat datang kembali pengacara kriminal Eric Fatis. Eric, senang bertemu lagi dan terima kasih sudah hadir di Sidebar ini. Jadi tersangka dalam kasus ini, Aiden Hurt, yang diduga mabuk saat mengemudikan Polaris Utility Terrain Vehicle ini, baru berusia 18 tahun selama seminggu ketika kecelakaan ini terjadi. Dia didakwa mengemudi di bawah pengaruh alkohol, pembunuhan tanpa sengaja, dan usianya jadi faktor menurut kantor jaksa wilayah. Itu dipertimbangkan dalam keputusan hukuman jika dia setuju mengaku bersalah. Seberapa besar perbedaan jika didakwa sebagai orang dewasa dibandingkan anak di bawah umur dalam kasus seperti ini? Yes, yes itu bisa seberapa besar berjesi. Termasuk pada ada hukuman secara biasanya di banyak negara bagian segi hukuman untuk anak di bawah umur cukup terbatas. Kamu tahu Amerika bisa ditempatkan di tempat yang setara dengan lembaga pemasyarakatan anak di fasilitas khusus anak di bawah umur selama beberapa tahun. Tapi kalau kamu diproses sebagai orang dewasa, hukuman penjaranya bisa bertambah bertahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun. Jadi waktu itu membuat perbedaan yang sangat besar. Dan usia jelas menjadi faktor dalam kasus ini. Menurut surat pernyataan kemungkinan penyebab disebutkan pada 18 Mei 2025 tepat setelah tengah malam, MCSO menerima informasi tentang kendaraan terbalik. Korban tidak bernapas tetapi sedang dicoba diberikan cardiopulmonary resuscitation. Petugas MCSO tiba di lokasi di area 1500 3 Jalan Northwest Gilihan. Perlu dicatat ini daerah pedesaan di Kabupaten Monoma dan sebagian kejadian terjadi di properti pribadi di padang rumput. Wakil Sheriff Timotheus Dominic termasuk yang pertama tiba di lokasi dan dihentikan oleh beberapa remaja sekolah menengah atas. Wakil Sheriff Dominic harus berlari menuju korban. Adalah catatan. Dia tergeletak telentang, tidak bernapas, tidak responsif, dan tampak memiliki retakan tengkorak yang dalam di sisi kiri kepalanya. Adalah catatan tidak selamat dari luka-lukanya dan meninggal di tempat kejadian. Jaksa Kabupaten menegaskan dalam konferensi pers bahwa ini kasus yang tidak biasa bagi mereka. Kecelakaan diduga akibat mabuk terjadi di properti pribadi, bukan di jalan umum. Menurut saya, Eric, pertanyaannya adalah, apa bedanya? Terkait nih ada undang-undang yang hanya diatur berlaku di area publik, bukan di area pribadi. Sering kali undang-undang lalu lintas berlaku jika pelanggaran terjadi di jalan umum agar surat tilang dapat dikeluarkan. Namun ada pengecualian, seseorang tetap tidak bebas melakukan kejahatan di tanah pribadi. So di sini, sepertinya jaksa tidak menganggap itu sebagai faktor yang terlalu penting. Meskipun memang berbeda dalam arti, Anda tahu orang ini tidak berada di jalan umum. Mereka juga tidak secara langsung membahayakan orang lain. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan yang meringankan yang diperhitungkan oleh jaksa. Sekarang, para penyidik, pihak berwenang, mereka bergegas ke properti ini yang, omong-omong, kabarnya dimiliki oleh seorang anggota Dewan Sekolah setempat. Kita akan bahas itu sebentar lagi. Sementara para deputi mencari tahu
apa yang terjadi dan bagaimana bisa terjadi. Mereka mendapat beberapa cerita dari Heard yang berusia 18 tahun. Surat pernyataan itu menjelaskan apa yang dipelajari para deputi. Kutipan, sebelum berkeliling dengan Polaris, sekelompok remaja berusia 16-19 tahun minum alkohol di lumbung untuk merayakan akhir ujian. Heard, A.C., dan Brooklyn Johnson lalu mengendarai Polaris di sekitar properti. Heard berada di kursi pengemudi, Johnson di kursi tengah, dan A.C. di kursi penumpang. Tampasnya sabuk pengaman atau helm tidak digunakan. Kondisi di properti sangat gelap dengan pencahayaan yang sangat minim juga. Dijelaskan bahwa mereka berkeliling properti sekali, lalu pada putaran kedua Heard berbelok tiba-tiba hingga kendaraan side by side terbalik. Batang pelindung kemudian menghantam kepala adalah catatan, menyebabkan kemungkinan retak tulang tengkorak yang mengakibatkan kematiannya. Tidak jelas siapa, tetapi orang-orang di sekitar berhasil menggulingkan Polaris kembali ke posisi semula dan mengangkatnya dari tubuh A.C. Johnson, berhasil melarikan diri dan merangkak melalui bagian belakang Polaris untuk mencari bantuan. Upaya menyelamatkan nyawa AC sudah dilakukan. Sekarang, Eric, mari kita pikirkan alkohol, helm, pencahayaan. Mengapa semua itu penting? Ya, itu sangat penting untuk kemungkinan kedua di sini. Sepengetahuan saya, penuntut awalnya menuduh pembunuhan karena kelalaian. Biasanya pembuktian membutuhkan kecerobohan, artinya seseorang sadar risiko, mengabaikannya dan tetap mengambil risiko itu. Meskipun tidak ceroboh, kemungkinan besar tetap lalai, artinya mereka seharusnya lebih berhati-hati dalam situasi itu. Seperti katamu, visibilitas kurang. Mereka di jalan tanpa aspal, tanpa sabuk pengaman atau helm. Tidak ada lagi ada yang bilang untuk aktivitas berbahaya ini. Di atas itu semua, Anda nomor sharks alkohol, dan itu benar-benar resep untuk bencana, seperti yang kita lihat di sini. Apakah ada penjelasan dari perspektif pengacara pembela? Maksud saya, jika benar, tanpa helm, tanpa sabuk pengaman, lampu mati, minum. Bagaimana pengacara pembela menangani hal itu? Meskipun belum dakus mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan. Pengemudi ini terdakwa berusia 18 tahun, dia masih muda. Kamu itu tahu, sayangnya anak muda kadang membuat keputusan bodoh, tapi itu tidak selalu berarti hidup mereka harus hancur karenanya. Namun dalam kasus ini, kita sedang membicarakan tentang kematian. Jadi keputusan bodoh itu memiliki konsekuensi yang sangat nyata. Lainnya itu fibula akan menilai riwayat kriminal. Dan orang yang menjadi ancaman bagi masyarakat sekalian. Seorang remaja 18 tahun tanpa riwayat kriminal signifikan mengalami peristiwa mengerikan, tapi apakah dia akan menjadi ancaman dalam 5, 10, 20 tahun ke depan? Itu juga pertimbangan penting yang mungkin mendukung terdakwa. Mari kita bahas apa yang dikatakan Heard di tempat kejadian setelah hak Miranda dibacakan. Tertulis kutipan, saat ditanya pertama kali soal konsumsi alkohol, Heard sempat menyangkal. Ketika ditantang tentang fakta bahwa ada bau alkohol dari napasnya, Heard mengakui hanya mengonsumsi 1 bir saja sebelumnya malam itu, dan surat pernyataan itu membahas tes ketenangan di lapangan yang dilakukan di lokasi mencatat bahwa Heard tidak melakukannya dengan baik. Dokumen pengadilan menyebut, Heard setuju tes darah untuk mengetahui kadar alkoholnya. Dokumen itu juga melanjutkan, di akhir evaluasi, Heard akhirnya mengaku setelah dikonfrontasi lagi bahwa ia minum 2 bir dan 1 shot vodka sejam sebelum kecelakaan. Ketika ditanya tentang kebiasaan minumnya, Heard menyebutkan bahwa dia telah mengonsumsi alkohol pada beberapa kesempatan lain untuk acara-acara khusus seperti Halloween atau setelah menyelesaikan ujian akhir. Heard juga membenarkan pernah mengendarai kendaraan utilitas ini. Sekarang, Eric, itu benar-benar buruk. Tapi saya rasa mungkin, dan saya tidak ingin menaruh kata-kata di mulut siapapun, yaitu yang mungkin dia coba maksudkan adalah, saya pernah minum sebelumnya, saya juga pernah mengendarai ini sebelumnya. Itu tidak berpengaruh pada apa yang terjadi. Nah, kau tahu, saya rasa itu mungkin alasan yang dia coba gunakan dalam hal ini. Namun tulis semua enik dan sebenarnya hukum umum. Setelah mendengar sana kepedian skenario yang berhubungan dengan alkohol, tersangka berkata, oh tidak, saya tidak minum apa-apa. Oh ya, memang saya memang minum 1 gelas. Oh sekarang saya ingat, saya minum 2 gelas. Oh 2 gelas ditambah 1 shot. Jumlah itu terus bertambah. Dan tentu saja seorang yang berusia 18 tahun dia cukup mampu mengendalikan dirinya.
Bahkan jika mereka pernah minum alkohol sebelumnya, tubuh mereka tidak bisa menanganinya seperti orang yang berusia 21 tahun ke atas. Jadi meski dia punya pengalaman, apakah itu meringankan atau justru memberatkan karena terlibat aktivitas ilegal sebagai anak di bawah umur? Dan lihat saja, kita punya niat tragedi yang dia sebabkan saat melakukan aktivitas yang sama itu. Kabarnya, berbohong pada polisi bukan ide baik. Setelah ditangkap Mei lalu, dia didakwa pembunuhan tingkat 2, mengemudi di bawah pengaruh, dan 2 tuduhan membahayakan orang lain dengan sembrono. Apakah kamu terkejut dengan tuduhan-tuduhan itu, Eric? Tidak terlalu terkejut. Orang-orang harus ingat, terutama soal mengemudi di bawah pengaruh. Kamu tahu banyak orang yang berpikir, oh, ya itu berarti aku mengendarai truk di jalan tol, ya mabuk ya atau semacamnya. Dia tidak seringkali penyakit subjektif di banyak negara bagian. Jika terjadi mabuk dan mengemudikan kendaraan bermotor, itu sudah dianggap mengemudi dalam keadaan mabuk. Fakta bahwa ini kendaraan utilitas samping ke samping tidak otomatis membuat terdakwa kebal dari tuduhan mengemudi mabuk. Saya tidak terkejut tuduhan itu, termasuk pembunuhan kendaraan secara ceroboh diajukan. Sepertinya terdakwa sudah mengetahui risiko yang mungkin yang terjadi, namun tetap mengambil risiko tersebut. Hurt hadir di pengadilan pada 19 Mei dan mengaku tidak bersalah. Orang tua Ava meminta keringanan hukuman di sidang itu. Menurut KPTV, Brooke Cruz berkata, "Kami berharap kami tidak perlu menulis kata-kata ini dan ingin Anda tahu bahwa dia adalah segalanya yang bisa diharapkan seseorang dari seorang putri, jiwa yang benar-benar indah. Meskipun hati kami hancur untuk putri kami, hati kami juga hancur untuk Aiden dan keluarganya. Kami mohon pengadilan tidak menghancurkan hidup Aiden. Ia sudah cukup menderita dan itu tak akan mengembalikan putri kami. Sebenarnya itu bukan keinginannya dan akan menodai kenangannya. Sekarang, Eric, itu adalah kekuatan sebuah keluarga yang benar-benar luar biasa. Tapi seberapa besar pengaruhnya secara hukum? Seberapa penting keinginan keluarga korban dalam hal ini?" Atau bayangkan saja, betapa tidak mempertigakan diri sendiri sikap yang diambil keluarga ini setelah mereka kehilangan putri tercinta mereka karena kelalaian orang lain untuk mengatakan, hey, saya itu juga tidak berpikir kamu harus terlalu keras pada pria itu. Ini penting di sini, Jesse. First, ini penting karena hakim biasanya mempertimbangkan posisi korban tentang apa hukuman yang seharusnya, apakah permohonan itu bahkan harus diterima. Seringkali korban berkata, ini terlalu ringan. Di sini kita melihat keluarga selalu datang dan berkata bahwa, hey, ini mimpi buruk yang terjadi, tapi ini hanya kesalahan. Itu tuh adalah sebuah kecelakaan. Dan kita tidak perlu memasukkan anak ini ke dalam penjara seumur hidupnya. Saya membayangkan hal itu mempengaruhi bagaimana proses persidangan ini berjalan. Saya akan memutar beberapa hal agar Anda lebih paham situasinya. Wakil Jaksa Wilayah Kenzie Ludwig menjelaskan kesepakatan pembelaan yang disetujui Hurt pada 8 Oktober. Mari kita dengarkan. Dia setuju Monkey berkala ini cukup panjang berisai waktu atas tuduhan pembunuhan akibat kelalaian. Jadi untuk kematian Ava, dia akan menjalani masa percobaan formal selama 60 bulan. Ada sejumlah faktor lain yang cukup ketat yang tercantum dalam petisi pengakuan bersalah dan semuanya merupakan bagian dari catatan publik. Ya, tapi menurut saya hal yang paling penting adalah dia sudah diizinkan untuk mengonsumsi alkohol jenis apapun selama masa percobaan hukuman berlangsung. Dia tidak diizinkan untuk mengemudi bahkan di lahan umum maupun pribadi. Dan kemudian selain itu dia diminta untuk memberikan 400 jam pelayanan masyarakat kembali kepada komunitas. Dan 200 jam dari itu akan digunakan untuk mempromosikan dan berkontribusi pada komunitasnya sendiri untuk menghormati Ava. Selain itu, dia juga akan berbicara di pernyataan dampak korban tentang pengalamannya dalam kasus khusus ini, agar orang-orang yang sedang menjalani proses hukum yang memiliki pengalaman serupa bisa memahami secara langsung apa yang juga dia alami dengan harapan bisa membawa perubahan. Jaksa Wilayah Nathan Vasquez mengatakan dalam konferensi pers bahwa tragedi ini telah memengaruhi begitu banyak orang di komunitas kecil ini. Dan harapannya adalah bahwa penyelesaian kasus ini akan memberikan sedikit penutupan. Orang ini sangat istimewa dan kehilangannya besar bagi komunitas kami. Kami telah bekerja sangat keras untuk menyelesaikan yang kami cemas. Ini benar-benar hal yang kami anggap serius.
Dan dalam membuat keputusan-keputusan ini, serta bagaimana kami menyelesaikan masalah-masalah ini, kami melakukannya dengan masukan yang sangat hati-hati dari keluarga korban dan memastikan bahwa kami menyeimbangkan keinginan mereka dengan keselamatan masyarakat. Dan melalui semua hal ini, pesan kami yang abadi adalah bahwa kantor ini akan selalu dipandu oleh gagasan bahwa kami akan melayani masyarakat ini dengan akuntabilitas yang penuh belas kasih. Dan itulah yang benar-benar terjadi di sini dalam perkara ini. Kata jaksa wilayah, keinginan keluarga Ava sangat berpengaruh. Itu mempengaruhi keputusan tentang jenis kesepakatan pembelaan yang akan ditawarkan kepadanya. Mereka menginginkan macam-macamnya bentuk pertanggungjawaban yang telah diberikan oleh Aiden sejak awal dan dia juga telah menunjukkan penyesalan yang mendalam. Mereka direkti untuk fokus semenang proses dan apa yang mereka nilai sebagai cara terbaik memberi kembali ke komunitas serta melihat keadilan di mata mereka dan juga merehabilitasi Aiden untuk masa depan. Ya, dalam kasus ini saya akan mengatakan sangat awal dan sangat sering yang kami dengar dari pemuda ini adalah bahwa dia ingin bertanggung jawab, bahwa dia segera mengambil langkah untuk mengikuti hal-hal seperti perawatan, dan dia juga pasti bekerja sama dengan keluarga korban. Dia tidak pernah menghindar dari tanggung jawab dalam hal ini dan tanggung jawabnya atas apa yang terjadi. Dan itu adalah faktor-faktor besar. Hurt akhirnya dijatuhi 5 tahun, masa percobaan, dan 400 jam kerja sosial. Dia dilarang minum alkohol selama masa percobaannya dan tidak boleh mendapatkan SIM seumur hidup. Setelah mendengar semuanya dan memikirkannya, Eric, bagaimana pendapatmu? Kata saya senang mereka sudah mengambil langkah proaktif menangani masalah zat yang mungkin akan menyebabkan kasus ini. Saya cukup terkejut Jesse ketika ada hukuman penjara berat. Di Colorado, tempat saya bekerja, jika terkena kasus driving under the influence bahkan pelanggaran pertama dengan kecelakaan tanpa korban jiwa, Anda tetap bisa dipenjara. Pria ini berusia 18 tahun dan menyebabkan kematian orang lain karena sangat ceroboh. Fakta bahwa ada tindakan hukuman sebagai bagian dari vonis itu mengejutkan bagi saya. Ngomong-ngomong, kalau dia melanggar, apa yang terjadi? Apakah dia dipenjara? Jika dia melanggar itu, dia akan dikenai hukuman penuh. Hukuman penuh risiko seharusnya yang dia diakui bersalah. Yang saya bayangkan bisa berarti beberapa tahun di penjara. Dia diawasi ketat di sini dan akan terus dipantau. Mereka mungkin akan melakukan pemantauan ketenangan tadi di mana dia harus menjalani tes untuk memastikan bahwa dia tidak mengonsumsi zat apapun. Jika dia melanggar aturan atau didakwa kejahatan lain, masa percobaannya bisa dicabut. And he being hard to hide but vulnerable yang serius. Sekarang saya ingin membahas aspek lain dari hal ini. Jadi, kecelakaan ini menimbulkan kehebohan di masyarakat karena alasan lain. Menurut surat kabar Oregonian, lokasi kecelakaan ini dimiliki mantan anggota Dewan Sekolah, seperti yang sudah saya sebutkan. Daily Mail melaporkan properti senilai $1,8 juta itu milik Branda Jurasek dan suaminya Matthew Deardorff. Sekarang, Jurasek pernah menjabat sebagai wakil ketua untuk distrik sekolah tersebut. Surat pernyataan terkait kasus ini menjelaskan, kutipan, tidak ada pengawasan orang dewasa di area tempat kematian terjadi. Banyak yang bertanya mengapa Jurasek atau orang dewasa lain belum didakwa terkait pesta dan minum-minum di bawah umur. Bahkan, ratusan orang telah menandatangani petisi yang meminta adanya penyelidikan. Tidak hanya oleh penegak hukum, tetapi juga oleh Dewan Sekolah. Petisi itu menyatakan keprihatinan karena Aiden Hurt, siswa sekolah menengah atas Kapus, mendapat konsekuensi hukum atas kecelakaan itu, sedangkan Branda Jurasek, anggota Dewan Sekolah, tampaknya tidak. Dan selama sidang dakwaan Hurt, surat kabar Oregonian mengutip wakil jaksa wilayah Ludwig yang mengatakan, ada kekhawatiran mendalam bahwa lokasi kejadian ini, para siswa sekolah menengah atas sering berada di properti tersebut, mengonsumsi alkohol dan mengendarai kendaraan berbahaya ini. Dan bahwa situasi ini sebenarnya sangat bisa dicegah dan semua tanda peringatannya sudah jelas terlihat. Namun, saat ditanya apakah pemilik properti atau selain Hurt bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, jaksa wilayah menyatakan, Saya sudah siap dan menunggu pertanyaan itu. Ini saya akan katakan begini, Anda tahu cara hukum Oregon ditulis itu tidak terlalu cocok ketika kita berbicara tentang hukum pidana. Bagaimana cara menuntut seseorang secara pidana atas perilaku ini?
Dan yang sedang kita bicarakan di sini secara langsung adalah Anda tahu seorang pemilik tanah atau pemilik rumah yang dengan lalai membiarkan anak muda mengonsumsi alkohol. Selalu Anda mendapat hasil yang sangat mengerikan dan tragis. Hukum sebenarnya tidak benar-benar memberi kita cara yang baik untuk menindak pidana. Tentu saja ada beberapa opsi perdata di luar sana. Saya tahu itu akan dipertimbangkan dan dijalankan keluarga. Itu saya serahkan pada mereka. Ketika menyangkut komponen kriminal, Anda tahu kami memiliki bukti yang terbatas, saya katakan, yang menghubungkan kami langsung kembali ke pemilik rumah. Apakah kami ingin buktinya? Tentu. Kami file 300 September bekerja sama dengan para penyelidik dan orang-orang yang bersedia berbicara dengan kami. Dan kami itu mencari serta menelusuri hal itu. Kalau kami harus syambut bukti tersebut. Jika bukti itu diterima dan diselidiki, kami akan mempertimbangkan tuntutan pidana dan menuntut jika memungkinkan. Mari mulai. Bagaimana pendapatmu soal tuntutan pidana dan potensinya? Wah, kamu tahu, sebagian besar negara bagian, dan saya percaya Oregon juga punya puas, memiliki yang disebut tuduhan seperti berkontribusi pada kenakalan anak di bawah umur. Dan biasanya itu bisa dilakukan dengan sengaja, tapi juga bisa karena kelalaian. Ini sering muncul dalam situasi di mana anak di bawah umur diberikan alkohol. Ya, advokasi sudah berpengaruh sok dari orang dewasa yang menyebabkan anak di bawah umur melakukan kejahatan. Jadi saya membayangkan hal-hal itu akan dipertimbangkan. Tentu saja mereka membutuhkan cukup bukti untuk membuktikannya. Tapi kalau kita lihat misalnya kasus seperti distribusi fentanyl, itu tidak persis sama. Tetapi seringkali pengedar bisa didakwa secara pidana atas kematian ya jika mereka menyediakan zat yang menyebabkan kematian tersebut. Apakah prinsip yang sama berlaku? Ya menurut saya, itu pertanyaan yang nyata. Sepertinya ada masyarakat masih memiliki beberapa pertanyaan terbuka tentang tanggung jawab orang tua dan juga anggota Dewan Sekolah dalam kasus ini. Apakah ada kasus perdata di sini? Oh, 100%. Ya, saya rasa memang ada kasus kematian yang pada di kasus negara. Sepertinya orang tuanya memiliki aset yang cukup besar. Jadi aset-aset itu bisa saja disita melalui jalur perdata. Dan kalau kita lihat orang tuanya punya rumah yang bagus, mereka adalah anggota masyarakat yang cukup dikenal, dan mereka juga punya beberapa kendaraan di properti mereka. Ini bisa menjadi kasus perdata besar yang akan kita lihat selanjutnya dalam kisah ini. Tahukah kamu apa yang menarik? Branda Jurasek mundur dari Dewan Sekolah Agustus, lalu karena tekanan publik yang intens, dan dalam pernyataannya, Jurasek menulis, beberapa orang telah membuat tuduhan serius tentang keluarga kami dalam beberapa hari sejak kematian Ava. Kami ingin komunitas kami tahu bahwa klaim-klaim tersebut tidak benar. Kami tidak menyediakan alkohol kepada anak di bawah umur, kami tidak membenarkan minum minuman keras di bawah umur, dan kami tidak pernah mengizinkannya di rumah kami. Saya paham banyak yang sedang sakit dan mencari jawaban. Namun, penilaian tergesa-gesa akibat media sosial dan dorongan orang asing telah menciptakan badai besar yang mengalihkan fokus dari hal-hal penting. Saya sedih melihat warga kota ini cepat berbalik melawan kami. Dan saya khawatir perhatian yang sekarang tertuju pada Dewan Sekolah justru mengganggu pekerjaannya. Karena itu, saya mengundurkan diri dari Dewan Sekolah segera. Saya tidak mundur karena tuduhan yang tidak benar itu. Saya mundur agar Dewan Sekolah bisa lebih fokus pada siswa, staf, dan keluarga. Saya tak mau kehadiran saya jadi sumber perpecahan lagi. Eric, jika itu benar, kamu paham, kan? Kamu pasti paham alasan dia mundur. Ini menarik banyak perhatian ke sini dan bisa mengganggu pekerjaan mereka. Di sisi lain, ini sudut pandangnya, kita memang tak tahu apa yang terjadi, tapi bagaimana tanggapanmu soal pengunduran diri itu? Kamu pada harus pernyataan itu, ya, jika orang tuanya benar-benar tidak ada hubungannya dengan ini, maka mereka mungkin memang tidak pantas mendapatkan perhatian negatif seperti ini. Namun demikian, orang tua bisa lalai tanpa harus terlibat langsung atau mengetahui aktivitas kriminal yang dilakukan oleh anak-anak muda dan remaja ini. Bahkan jika mereka tidak tahu tentang penggunaan alkohol yang terjadi, mungkin seharusnya mereka tahu. Mungkin mereka punya kewajiban untuk singkuyas provisionan tingkat pengawasan tertentu, terutama jika ada anak di bawah umur yang terlibat. Mereka tidak membiarkan anak usia 18 tahun bebas berbuat apa saja di properti mereka. Jadi menurut saya, research itu tetap ada. Bahkan jika alasan pengunduran diri itu 100% benar bahwa orang tua sama sekali tidak terlibat dalam aktivitas minum-minum tersebut. Izinkan saya menyingkirkan sisi hukum sejenak dan fokus pada sisi manusia. Pikirkan tentang kehilangan yang sebenarnya bisa dicegah.
Menurut keluarga Ava, dia adalah gadis yang ingin kuliah di Universitas Oregon untuk belajar psikologi anak dan memiliki masa depan cerah. Mereka membuat beasiswa untuk menghormatinya. Menurut situs informasi beasiswa, setiap tahun beasiswa sekali diberikan kepada siswa yang akan kuliah di perguruan tinggi, program kejuruan, atau community college. Siswa harus memiliki pengalaman atau keinginan untuk mendukung pendidikan, kesehatan mental, dan perkembangan remaja. Ava ingin kuliah di Universitas Oregon dan berkarier mendukung kesehatan mental positif anak-anak, tujuan yang sangat berarti baginya. Sekarang yang tersisa hanya kenangan. Kita takkan pernah tahu pekerjaan yang bisa dia lakukan. Kehilangan ini berat bagi keluarga, teman, dan komunitasnya. Saya merasa tidak ingin hal ini hilang di tengah semua ini, Eric, saat kita membahas tuntutan hukum dan tanggung jawab. Ini tidak akan pernah sama lagi. Ini benar-benar tak terukur. Kamu tahu gak, aku telah membaca laporan yang berisi pernyataan dari orang tua korban dan mereka benar-benar hancur. Seperti yang diduga, ini gadis muda yang meninggal bukan karena kesalahannya. Dia sedang melakukan, kamu tahu, apa yang mungkin kebanyakan orang anggap sebagai aktivitas umum di kalangan remaja. Sekarang semuanya di luar kendali. Dia bukan pengemudinya dan tidak mendorong situasi ini, tapi itu yang terjadi. Meski begitu, dia benar-benar korban tak bersalah. Kehilangan itu tak akan pernah hilang. Hukuman ini tidak akan pernah mengembalikannya. Eric Fatis, terima kasih sudah meluangkan waktu. Senang bertemu Anda. Senang bisa bersama Anda. Itu saja yang dapat kami sampaikan di Sidebar. Semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa.